Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena limpahan kenikmatan dan karunia-Nya jualah sehingga kita dapat terus melakukan aktivitas dan banyak bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan meninggalkan dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terhaturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah, sebagai suri tauladan kita semua, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan kehidupan akhirat. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada segmen Syarah Arba'in Nawawiyah ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terhimpun di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahmatullah alaihi, dengan tema pengembaraan di dunia fana, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi pada nomor yang ke-40, yaitu hadis yang sahih diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, pernah mengatakan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bimangkibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundak saya, kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, faqala, kemudian beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jadilah engkau dalam kehidupan dunia ini sebagai gharib, sebagai orang yang asing, au abiru sabilin, atau sebagai seseorang yang melewati sebuah daerah, atau sebagai seorang pengembara yang melewati sebuah tempat. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, dan adalah Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, pernah mengatakan, idza amsayta fala tantadhiris sabah, apabila engkau berada di waktu petang, maka jangan menunggu masuknya waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa, dan apabila engkau berada di waktu pagi, maka janganlah menunggu masuknya waktu petang. Wa khudh min sihhatika limaradik, dan manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan manfaatkanlah kehidupanmu sebelum datangnya kematianmu. Hadis ini adalah hadis yang sahih, tentu saja diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahih beliau. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ini hadis yang singkat sebagaimana kita telah dengarkan bersama-sama, berisi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat beliau, anak dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dekat, yaitu Ibnu Umar, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Yang menarik bahwasanya pesan singkat ini ternyata dalam kehidupan Ibnu Umar juga dikomentari oleh Ibnu Umar sendiri,
ya, sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan. Karena di dalam hadis ini pemirsa sekalian, itu kita mesti bedakan ya antara hadis Rasulullah yang marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dalam potongan atau penggalan akhir dari hadis ini. Maka tidak boleh kita samakan bahwasanya bagian pertama dari hadis ini dan bagian kedua hadis ini itu adalah sama-sama dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hanya bagian pertama, hanya penggalan awal sajalah yang merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar dengan mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Nah, hanya sampai di sini saja hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisi wasiat kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Adapun yang tersisa dari penggalan akhir hadis ini, maka itu merupakan athar atau riwayat yang mauquf dari perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma sebagai bentuk komentar terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwasiatkan kepada beliau sendiri. Makanya Ibnu Umar mengatakan fa idza amsayta, kalau kamu berada di waktu petang, fala tantadhiris sabah, maka jangan menunggu masuknya waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa, kalau kamu berada di waktu pagi, maka jangan menunggu masuknya waktu petang. Kemudian beliau mengatakan wa khudh min sihhatika limaradik wa khudh min hayatika limautik, dan manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datangnya masa sakitmu, dan manfaatkan juga kehidupan duniamu sebelum datangnya kehidupan kematianmu atau sebelum datangnya ajalmu. Nah, kalau kita melihat hadis Rasulullah SAW yang singkat ini berisi wasiat kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kita mesti memahami konteks daripada hadis ini ya, sebelum kita lebih jauh mempelajari faidah-faidah, pelajaran-pelajaran penting di dalam hadis ini. Maka mesti kita fahami dulu konteks hadis yang melatar belakangi munculnya hadis ini, atau yang biasa disebut oleh para ulama kita sebagai sababul wurud untuk hadis ini. Sebagaimana ayat-ayat Al-Quran sebagiannya itu memiliki sabab nuzul, sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran tersebut, maka di dalam hadis Nabi juga disebut sebagai sababul wurud, yaitu suatu keadaan, suatu kondisi ataupun pertanyaan yang ditanyakan kepada Nabi yang menjadi sebab lahirnya dan munculnya keluarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, kalau kita lihat ternyata hadis ini telah diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu sabab urutnya. Ya, bahwasanya Ibnu Umar suatu ketika beliau sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil atau memegang pundak Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan setelah itu beliau memberikan wasiat kepada Ibnu Umar. Nah, kalau kita lihat siapa sih Ibnu Umar itu radhiyallahu taala anhuma? Ibnu Umar itu adalah seorang pemuda belia yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan sekian banyak khidmat yang sangat banyak, yang sangat mulia terhadap agama Islam ini. Ibnu Umar itu memeluk agama Islam. Sebagian riwayat menyebutkan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma terlebih dahulu memeluk agama Islam, dan ada juga yang mengatakan Ibnu Umar memeluk agama Islam setelah bapaknya yaitu Umar bin Khattab memeluk agama Islam. Ya. Namun riwayat yang benar berkenaan tentang masalah ini bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma berkenaan tentang proses hijrah keduanya, maka kedua-duanya hijrah secara bersama-sama dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ibnu Umar itu adalah seorang pemuda belia, ya. Belum genap usia beliau 13 tahun ketika beliau menawarkan diri meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut bergabung dalam peperangan Badar. Ketika beliau berusia 14 tahun atau berusia 13 tahun, beliau minta kembali 1 tahun setelahnya, tahun ketiga Hijriah, beliau minta kembali untuk bergabung bersama para pejuang Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Uhud. Nah, diizinkannya Ibnu Umar untuk ikut bergabung dalam medan peperangan yang dilakoni oleh Rasulullah dan para sahabat. Itu dimulai ketika terjadi peperangan Khandaq pada tahun ke-5 Hijriah.
Di mana usia beliau pada saat itu telah genap 15 tahun, dan setelah itu beliau mengikuti semua peperangan-peperangan yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hadis ini sebenarnya mengajarkan kepada kita tentang atau konteks daripada hadis ini sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan wasiat, sedang memberikan nasihat kepada seorang pemuda yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pemuda ini memiliki potensi yang sangat besar. Bahwa pemuda ini memiliki potensi yang luar biasa ketika ia dikembangkan, diarahkan, maka potensi-potensi tersebut akan mendatangkan manfaat dan maslahat yang sangat besar untuk umat Islam dan agama Islam itu sendiri. Olehnya itu, di dalam sebuah riwayat, Hafsah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kakak perempuan dari Ibnu Umar atau putri dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, pernah mendapatkan wasiat atau wejangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada istri beliau, kepada Hafsah, kakak Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, "Ni'mal 'abdu Abdullah ibnu Umar law kana yaqum minal lail." Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hafsah, sebaik-baik hamba Allah adalah Abdullah bin Umar kalau seandainya dia bangun untuk melaksanakan qiyamul lail atau salat malam. Nah, para ulama kita menjelaskan bahwa sebenarnya Abdullah bin Umar itu adalah sahabat Nabi SAW yang sangat kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, termasuk di dalamnya ibadah salat malam. Ya, namun Nabi SAW ketika melihat potensi yang dimiliki oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, maka Nabi SAW ingin mengarahkan potensi tersebut dan ingin melejitkan potensi tersebut. Makanya sabda Nabi SAW ini keluar untuk memotivasi, ya, memberikan motivasi kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma agar kemudian dia bisa mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi SAW tahu bahwa Ibnu Umar ini adalah orang yang kuat beribadah, kuat sholat malamnya dan seterusnya, apalagi memang Ibnu Umar itu punya kebiasaan bermalam di Masjid Nabawi, maka Nabi SAW bisa melihat gelagat pemuda ini, ya, yang usianya pada saat itu 12, 13, 14 tahun, ya, masih sangat belia. Maka Nabi bersabda kepada kakak beliau, kepada istri Nabi, kepada Hafsah, "Ni'mal 'abdu Abdullah ibnu Umar law kana yaqumu minal lail." Padahal Ibnu Umar sendiri sudah mengerjakan salat malam, tapi Nabi ingin memberikan motivasi kepada Ibnu Umar, ya, agar kemudian beliau mempertahankan, meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Umar juga dikenal sebagai seorang pemuda yang sangat getol, bahkan tidak ada orang yang bisa mengalahkan seorang Ibnu Umar, seorang pemuda ini, untuk mencontoh setiap yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, karena dia lihat bahwasanya bapak saya sendiri, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala sangat dekat dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Ya, bapak saya sendiri adalah sahabat baik dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Ibnu Umar melihat bahwa sosok yang paling pantas untuk diteladani dalam kehidupan dunia ini adalah Rasulullah SAW. Makanya dalam sebuah riwayat, Ibnu Umar bersama sebuah kafilah ibadah haji pernah menghentikan kafilah tersebut di tengah jalan. Kemudian setelah itu beliau keluar dari kafilah tersebut, dari barisan kafilah itu, dan agak menyendiri sampai kemudian dia agak jauh dari pandangan manusia. Kemudian dia menyelesaikan hajatnya di samping sebuah pohon kurma pada saat itu. Maka orang-orang yang tidak mengenal seorang Ibnu Umar mengatakan, ya, apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar? Kenapa dia menghentikan kafilah perjalanan haji kita ini hanya untuk melihat dia atau menunggu dia untuk menyelesaikan hajatnya? Ya, maka salah seorang sahabat yang tahu betul siapa itu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, sesungguhnya Ibnu Umar tidak melakukan hal ini melainkan untuk menjelaskan kepada kita bahwa Nabi SAW pernah melakukan perjalanan dan pernah singgah di tempat tersebut untuk menyelesaikan hajatnya. Kenapa? Karena Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala adalah orang yang sangat getol mengikuti setiap apapun yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kepada pemuda yang memiliki potensi luar biasa seperti ini, kepada pemuda yang sangat bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti inilah wasiat Rasulullah SAW ini diberikan.
Apa wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang pemuda yang memiliki sekian banyak potensi, kepada seorang pemuda yang memiliki keutamaan-keutamaan, seorang pemuda yang memiliki hidup yang tentu saja lebih berharga, lebih bernilai ketika dia dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seperti apa wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang pemuda seperti ini? Nah, ternyata Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu dengan mengatakan, kun fid dunya, jadilah engkau dalam kehidupan dunia ini ka'annaka gharibun, ya, sebagaimana engkau ya seperti orang yang asing, orang yang tidak dikenal oleh penduduk setempat, au abiru sabilin, atau orang yang hanya sekedar numpang lewat saja di sebuah daerah, di sebuah kampung, di sebuah desa, lantas kemudian engkau pergi meninggalkan desa tersebut. Ya, inilah wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang Ibnu Umar yang sangat luar biasa dalam sisi ibadahnya, luar biasa dalam sisi ittiba'nya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa dalam sisi muamalahnya, luar biasa dalam sisi perjuangannya, dan seterusnya. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mengarahkan semua potensi-potensi tersebut agar kemudian dimanfaatkan untuk maslahat ukhrawi, untuk maslahat kehidupan akhirat, dan menjadikan kehidupan dunia ini sebagai ladang untuk Ibnu Umar guna menuai dan memetik ganjaran pahala yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan akhirat. Olehnya itu, para ulama kita menjelaskan ada sekian banyak faedah-faedah, pelajaran-pelajaran dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang singkat ini. Di antaranya bahwa hadis ini adalah salah satu dalil yang menerangkan disyariatkannya berangan-angan pendek dalam kehidupan dunia sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dalam salah satu hadis permisalannya. Nah, hadis ini menurut ulama kita adalah salah satu dalil utama, ya, salah satu dalil utama, salah satu asal yang menjelaskan tentang disyariatkannya seorang muslim, seorang mukmin untuk memiliki angan-angan yang pendek dalam kehidupan dunia ini. Ya. Kita mesti membedakan tentu saja antara angan-angan dan cita-cita. Ya, antara angan-angan dan cita-cita itu adalah dua hal yang berbeda dan jangan disamakan. Cita-cita itu adalah keinginan kita untuk menjadi seperti, ya, dengan apa yang kita cita-citakan, dan disertai dengan amalan, disertai dengan kesungguhan, disertai dengan akhdul asbab, melakukan sebab-sebab yang dengannya kita bisa menggapai cita-cita tersebut. Ya. Nah, berbeda dengan angan-angan. Angan-angan itu para ulama kita mengatakan angan-angan dalam bahasa Arab itu disebut sebagai amal. Ya. Keinginan-keinginan, angan-angan, kemauan-kemauan. Nah, keinginan-keinginan dan kemauan-kemauan inilah yang kemudian tidak memiliki batas sama sekali. Ya, tidak memiliki batas sama sekali. Berbeda dengan cita-cita. Cita-cita itu adalah keinginan kita yang memang telah kita ukur bahwa kita sanggup untuk mencapai cita-cita tersebut. Kita sanggup untuk menggapai cita-cita tersebut. Makanya untuk menggapai cita-cita itu kita melakukan sekian banyak hal agar kita bisa sampai kepada cita-cita tersebut. Nah, berbeda dengan angan-angan. Angan-angan itu kemauan-kemauan kita, keinginan-keinginan kita. Itulah yang kemudian tidak memiliki batasan sama sekali. Ya, tanpa melihat apakah saya mampu melakukannya, apakah saya mampu menggapainya atau tidak mampu. Angan-angan itu seperti kemauan-kemauan kita, keinginan-keinginan kita yang tidak berbatas, ya, dalam kehidupan dunia ini. Makanya kan orang yang hidup dalam kehidupan dunia ini dan memperturutkan angan-angannya, kemauan-kemauannya, keinginan-keinginannya, apalagi hawa nafsunya, maka dia diibaratkan seperti orang yang minum air laut. Ya, semakin dia minum air laut, maka semakin haus dia. Ya, semakin dia meraup sebanyak-banyaknya kehidupan dunia, maka semakin ingin dia untuk mendapatkan bagian yang lebih banyak. Makanya dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, manusia itu kalau seandainya dia diberikan satu lembah emas, maka dia akan minta kepada Allah untuk diberikan lembah yang kedua. Kalau diberikan lembah emas yang kedua, maka dia akan minta lembah emas yang ketiga, dan seterusnya. Karena memang angan-angan manusia itu tidak memiliki batas. Kemauan-kemauan kita itu tidak memiliki batas. Nah, ketika kemauan itu tidak memiliki batas, maka tentu saja seseorang tidak akan mungkin bisa melakukan sebab-sebab, melakukan amalan-amalan, melakukan akhdul asbab, ya, hal-hal yang dapat mendukung dia untuk kemudian mendapatkan
dan meraih angan-angan dan kemauan-kemauan tersebut. Kenapa? Karena memang angan-angan dan keinginan-keinginan itu sangatlah banyak. Ya, sangatlah banyak. Makanya agama Islam itu datang untuk membatasi angan-angan kita. Agama Islam itu datang untuk membatasi kemauan-kemauan dan keinginan-keinginan kita. Ya, kenapa? Karena kalau tidak dibatasi, maka kita akan tenggelam di dalam laut kehidupan dunia ini. Semakin kita minum airnya, maka semakin kita kehausan. Semakin kita minum air laut itu, maka semakin kita berkeinginan kuat untuk mendapatkan yang lebih dan lebih. Makanya Nabi SAW memberikan permisalan dalam sebuah hadis yang sahih, bahwasanya permisalan seorang manusia dan angan-angan panjangnya dalam kehidupan dunia ini adalah permisalan seseorang. Nabi SAW memberikan gambaran seseorang dengan sebuah titik, sebuah lingkaran, lalu kemudian di samping lingkaran tersebut Nabi SAW memberikan batasan atau persegi 4 dan mengatakan bahwasanya batasan ini atau lingkaran yang ada di dalam inilah manusia. Sedangkan batasan yang membatasi lingkaran tersebut, persegi 4 tersebut, itulah ajal seorang manusia. Dia tidak bisa kemana-mana. Dia ingin ke atas, dia ketemu dengan garis persegi 4 itu, dia ketemu dengan ajalnya, dia ke samping kanan, ke kiri, ataupun ke bawah, maka dia tetap ketemu dengan ajalnya. Nah, sedangkan kata Nabi, angan-angan panjang seorang manusia itu ibarat garis lurus yang ditarik dari dalam, ya, dari tengah lingkaran itu, ditarik keluar sampai melewati batas ajal kita. Ya. Makanya kalau kita gambarkan seorang manusia itu, atau penggambaran permisalan Nabi SAW ini terhadap manusia dan angan-angan panjang mereka dalam kehidupan dunia, ibarat lingkaran, kemudian dikelilingi oleh kotak, ya. Lalu kemudian dari lingkaran tersebut ditarik oleh Nabi SAW garis lurus keluar hingga melewati batas kotak tersebut. Kata Nabi SAW, lingkaran inilah manusia, kemudian kotak itu adalah ajalnya, dia tidak bisa kemana-mana. Sedangkan garis lurus yang keluar itu melewati batas kotak itu, itulah angan-angan manusia. Ya, untuk menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu ketika dia tidak berhati-hati, maka dia bisa memiliki angan-angan yang sangat panjang, ya, sampai melewati batas ajalnya sendiri, dan dia tidak sadar ketika dia berusaha untuk menggapai setiap angan-angan, kemauan-kemauan dia, keinginan-keinginan dia, ternyata dia tidak sadar. Dia lupa bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan sementara, dan dia tidak mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian dia. Akhirnya dia sibuk untuk meraih angan-angan tersebut, angan-angan panjang itu yang tidak akan pernah ada batasnya, tidak akan pernah ada akhirnya. Akhirnya kemudian dia bertemu dengan ajalnya dalam keadaan dia tidak mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Makanya hadis ini menjelaskan kepada kita pentingnya untuk memberikan perhatian besar terhadap masalah angan-angan ini, bahwa kita mesti memperpendek angan-angan kita, ya, karena kita tidak tahu kita akan meninggal dunia di saat mana, atau di mana kita meninggal dunia, ya, kapan kita meninggal dunia, dan seperti apa kita meninggal dunia, ya. Oleh karena itu kita mesti mempersiapkan diri kita, ya, kapanpun, dimanapun, dan seperti apa keadaan kita, hendaknya kita mempersiapkan diri untuk bertemu dengan ajal kematian kita, agar kita berada dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga mengajarkan seperti apa sikap seorang mukmin terhadap dunia yang fana. Nah, dunia ini adalah kehidupan yang fana tentu saja, dan dunia ini bukanlah kehidupan yang abadi. Ya. Dan telah banyak dalil-dalil yang datang, baik itu dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, yang menjelaskan bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana. Ya, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ya, alih-alih kita menunggu kiamat besar itu terjadi ketika seseorang itu meninggal dunia, maka sebenarnya kiamat itu sudah terjadi untuk dirinya pribadi. Makanya dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa ketika seseorang sedang memperbaiki tali sendalnya, tali sepatunya, dan dia tunduk untuk memperbaikinya, qamat qiyamatuhu, tiba-tiba saja kiamat dia itu sudah terjadi. Dalam artian dia meninggal dunia dalam keadaan sedang memperbaiki tali sepatunya. Ya. Seseorang meninggal dunia dalam keadaan dia berada di dalam kamar mandi misalnya. Seseorang meninggal dunia dalam keadaan dia sedang bermaksiat kepada Allah. Maka kiamatnya sudah terjadi, sudah selesai. Ya.
Sehingga apa? Sehingga kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana, kehidupan yang sementara. Oleh karena itu, hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, percaya dengan adanya kehidupan akhirat, percaya dengan adanya kehidupan yang lebih sempurna, kehidupan yang lebih kekal dibandingkan kehidupan dunia ini, maka seperti apa sikap kita? Ya, seperti apa perilaku kita, seperti apa respon kita terhadap kehidupan dunia yang memang fana ini, yang memang sementara ini. Ya, bahwasanya dia hanyalah, atau setiap mukmin itu hanyalah menetap sementara ya di dalam kehidupan dunia ini, kemudian dia akan meninggalkannya. Ya, makanya Nabi SAW memberikan permisalan dalam hadis ini bahwa seorang mukmin itu atau manusia itu secara umum ibarat seperti orang yang asing ya. Orang yang sekedar lewat saja dalam kehidupan dunia ini ya. Dan tujuan dia sebenarnya bukanlah untuk berada dalam kehidupan dunia ini ya. Tujuan dia adalah untuk melewati kehidupan dunia ini dan berada dalam kehidupan akhirat. Nah, inilah yang kemudian banyak kita lalaikan dalam kehidupan kita yang sementara ini. Terkadang kita menjadikan dunia itu sebagai tujuan ya, tujuan hidup kita, padahal sebenarnya tujuan hidup kita adalah kehidupan akhirat. Itulah tujuan hidup kita. Adapun kehidupan dunia yang kita lewati ini, sekian puluh tahun ini atau sekian tahun ini adalah ibarat perjalanan kita ya. Ibarat kita sedang berjalan, sedang berada di sebuah safar atau sedang melakukan perjalanan panjang. Salah satu di antara tempat-tempat yang kita singgahi dalam kehidupan panjang kita ini atau dalam safar panjang kita ini adalah kehidupan dunia ya. Sebelumnya tentu saja kita telah lewati kehidupan di dalam alam rahim ibu kita ya, yang kita tidak mengetahui bagaimana bentuknya, bagaimana modelnya, namun kita sudah melewati semuanya. Kita sudah hidup dalam kehidupan dunia dan kita sudah melewati 9 bulan di dalam perut ibu kita masing-masing ya. Bahkan sebelum itu ya lebih hebat lagi ketika kita masih berada di alamul fana ya, ketika kita belum bisa dikatakan sebagai makhluk. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan roh untuk kita, namun Allah Subhanahu wa taala belum memerintahkan malaikat untuk meniupkan roh kita dan dimasukkan ke dalam jasad kita. Nah, itu lebih hebat lagi. Kita tidak tahu bagaimana model kita, bagaimana keadaan kita, seperti apa kehidupan tersebut dan seterusnya. Ya, kemudian setelah kehidupan dunia ini akan ada lagi alam yang berikutnya, yaitu alamul barzakh. Ya, alam barzakh ini tentu saja jauh lebih misterius ya, jauh lebih tidak kita ketahui. Kenapa? Meskipun dia belum terjadi ya, namun informasinya telah sampai kepada kita seperti apa kejadian-kejadiannya, dan kita tidak pernah tahu berapa lama kita akan mendiam di dalam alam barzakh kita sampai kemudian Allah mendatangkan hari kiamat. Itu tidak ada yang tahu. Nabi Adam alaihissalam ketika diwafatkan oleh Allah, beliau sama sekali tidak mengetahui berapa lama beliau akan berada di alamul barzakh beliau sampai kemudian hari kiamat ditegakkan oleh Allah. Nabi Muhammad SAW pun juga sama, tidak mengetahui berapa lama beliau akan berada di dalam alam barzakh beliau sampai kemudian Allah menegakkan hari kiamat. Nah, kalau kita hitung-hitung dari mulai wafatnya Nabi SAW itu berarti telah ada 1434 tahun Nabi SAW berada di dalam alam barzakh beliau ya, dan beliau tidak tahu, kita semua tidak tahu sampai berapa lama lagi Nabi Muhammad SAW berada di dalam alam barzakh hingga Allah SWT menegakkan hari kiamat. Sama juga dengan kita. Maka inilah perjalanan panjang, inilah safar yang sangat panjang ya. Dan kalau kita bandingkan antara alamul fana, alam rahim, kemudian alamul dunya, alamul barzakh, dibandingkan dengan kehidupan akhirat, maka kehidupan-kehidupan yang sebelumnya ini tidak ada apa-apanya sama sekali. Kenapa? Karena setiap kehidupan ini adalah alamul fana. Setiap kehidupan ini adalah kehidupan yang sementara. Ya, ketika kita berada dalam rahim ibu kita, itu kehidupan yang sementara. Kita akan berpindah kepada kehidupan yang lain. Ketika kita berada dalam kehidupan dunia ini juga adalah sementara, karena kita akan berpindah kepada alamul barzakh. Alam barzakh juga adalah kehidupan sementara, karena kita akan berpindah kepada kehidupan akhirat. Nah, kehidupan akhirat itulah yang menjadi kehidupan yang selama-lamanya. Itulah yang menjadi hakikat kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak akan berpindah ke alam yang berikutnya. Tidak ada lagi alam yang berikutnya. Alam yang terakhir yang akan kita tuju, yang akan kita tempati adalah alamul akhir. Adalah alam akhirat, kehidupan akhirat. Itulah tujuan kita. Itulah akhir dari perjalanan panjang kita. Itulah akhir daripada perjalanan jauh yang selama ini kita lewati.
Ya, jangan kita berbicara tentang bagaimana berapa lama kita berada dalam surga atau berapa lama orang-orang kafir berada dalam surga. Waliyadzubillah. Yaumul hisab saja, hari perhitungan itu saja. Dalam sebuah riwayat disebutkan lamanya kita menunggu hari hisab itu ditegakkan. Mulai dari awal hisab sampai akhir hisab itu selama 50.000 tahun. Setiap orang, setiap manusia, setiap jin akan diberikan pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap orang akan membaca catatan-catatan amalan mereka masing-masing. Ya, Iqra' kitabak, dalam surah Al-Isra Allah katakan Iqra' kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitab kalian masing-masing. Bacalah catatan amalan kalian masing-masing. Cukuplah diri kalian sebagai penghisap ya atas apa yang kalian lakukan dalam kehidupan sebelumnya. Nah, oleh karena itu pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita seperti apa seorang mukmin bersikap dan berperilaku terhadap kehidupan dunia yang sementara. Bahwa seharusnya kita menganggap ini adalah perjalanan kita, salah satu dari perjalanan panjang atau safar panjang kita menuju alam akhirat yang akan kekal selama-lamanya. Pelajaran yang lain bahwasanya hadis ini juga secara tidak langsung menerangkan kedudukan dunia bagi seorang mukmin. Ya, bahwa kehidupan dunia itu tidak lebih penting dari kehidupan akhirat yang menjadi tujuan hidup manusia. Dan kehidupan dunia juga adalah kehidupan yang sangat singkat, sebagaimana singgahnya seseorang pengembara di sebuah tempat. Makanya ketika Nabi mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil, jadilah engkau dalam kehidupan dunia ini sebagai orang yang asing atau orang yang sekedar lewat saja, ya. Seperti pelancong yang lewat di sebuah tempat, lewat di sebuah daerah, kemudian setelah itu dia singgah beberapa saat, beberapa lama, setelah itu dia akan pergi ke tempat yang lain. Setelah itu dia akan melanjutkan perjalanannya. Nah, seperti itulah kehidupan dunia, ya. Seperti itulah kehidupan dunia ini. Kita datang, kemudian kita melakukan beberapa hal, ya. Kita melakukan hal-hal yang kita perbuat dalam kehidupan dunia ini. Ada orang-orang yang beriman kepada Allah, ada orang-orang yang kafir kepada Allah, ada yang pandai bersyukur, ada yang kufur kepada Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Perbuatan-perbuatan itu hanyalah sementara, ya. Ibarat ketika kita berada dalam sebuah perjalanan, sebuah safar, atau kita berada di menggunakan pesawat misalnya, kemudian kita turun sedikit sebentar, transit di sebuah daerah. Setelah kita transit, kita akan naik ke atas pesawat yang sama, kemudian kita akan melanjutkan perjalanan. Ya, tentu saja masa transit itu adalah masa yang sebentar. Ya, masa transit itu adalah masa yang sementara. Sementara kita berada di tempat tersebut, di bandara itu, setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan. Nah, seperti itulah kehidupan dunia kita. Kita masuk dalam kehidupan dunia, lahir sebagai manusia biasa, kemudian kita transit barang sejenak beberapa tahun. Ya, ada yang dikaruniakan oleh Allah usia yang panjang, ada juga yang usianya pendek, ada juga yang pertengahan dan seterusnya. Kemudian setelah itu sama-sama kita semuanya transit dalam kehidupan dunia dan akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Makanya seperti inilah pandangan seorang mukmin sebenarnya kepada kehidupan dunia ini, bahwa dunia ini adalah tempat kita bersinggah saja, tempat kita transit saja. Dan kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang kekal selama-lamanya, bukanlah tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita ini adalah untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu di tempat yang paling dimuliakan oleh Allah, tempat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatan yang ada di dalamnya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita harapkan dan kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran lain daripada hadis ini, bahwa hadis ini bukan berarti berisi anjuran untuk meninggalkan kehidupan dunia secara total. Bahkan Nabi dan para sahabat pun tetap bermuamalah sebagaimana ajaran syariat Islam. Ya. Jadi jangan dipikir bahwa ketika Nabi SAW mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil, itu berarti ya sudahlah kita tinggalkan kehidupan dunia. Ya, kita tidak usah bekerja, kita tidak usah berusaha, ya. Kita beruzlah saja, kita menyendiri saja, tidak usah ketemu dengan manusia. Kita fokus saja beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita fokus mengerjakan ibadah salat, kita fokus memperbanyak puasa, kita fokus melakukan ini, melakukan itu dan seterusnya. Kenapa? Karena Nabi perintahkan bahwa hidup di dunia ini ibarat sebagai pengembara. Ya, pengembara itu hanya akan singgah beberapa saat saja, setelah itu akan berpindah. Bukan berarti seperti itu juga maksud dan anjuran Nabi kita SAW dalam hadis ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an
wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah karunia yang sudah Allah janjikan bagi kalian dalam kehidupan akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan pernah lupa dengan bagian kalian dalam kehidupan dunia ini. Ya. Kenapa? Karena ini menjadi salah satu prinsip kita juga, bahwasanya ketika kita berada dalam kehidupan dunia, maka dunia itu seharusnya menjadi ladang untuk meraup sebanyak-banyaknya pahala. Ya. Karena di dalam kehidupan dunia inilah kesempatan kita beramal. Kita tidak bisa beramal dalam alam rahim ibu kita. Kita tidak bisa beramal ketika berada di dalam alam barzakh. Maka satu-satunya kesempatan untuk beramal, untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang jauh lebih baik adalah kehidupan dunia. Ya. Makanya kalau ada orang yang hanya fokus untuk beribadah saja, hanya fokus untuk mengerjakan ibadah sholat saja, dan tidak berusaha untuk mencari sebab-sebab kebahagiaan yang lainnya, sebab-sebab untuk memperbanyak ibadahnya kepada Allah SWT, untuk memperpanjang usia dia dalam kehidupan dunia ini meskipun dia telah meninggal dunia, ya. Kalau dia tidak berusaha dan melihat kepada persoalan-persoalan tersebut, maka boleh jadi dia beribadah namun ibadahnya hanya segitu-gitu saja. Ya, dia misalnya tidak mau menikah, padahal menikah itu sekian banyak ganjaran pahala yang bisa didapatkan oleh seseorang ketika dia melangsungkan pernikahan. Ya, dari pernikahannya dia bisa memperbaiki rumah tangganya, dari pernikahannya dia bisa melahirkan anak-anak yang soleh, yang beribadah kepada Allah, itu juga mengalirkan pahala. Dia sudah meninggal dunia, anak-anaknya masih hidup, taat kepada Allah. Maka setiap pahala yang dilakukan oleh anaknya, dapat oleh anaknya, juga akan ditransfer kepada dia meskipun dia sudah di dalam barzakh. Ya. Nah, berbeda dengan orang yang fokus, sudahlah saya tidak mau menikah, saya fokus saja beribadah kepada Allah, saya fokus saja sholat, tidak usah saya menikah, tidak usah saya fikirkan yang seperti itu. Dia meninggal dunia, sudah berhenti, habis sudah amalan dia, tidak ada lagi pahala yang akan mengalir kepada dia. Kenapa? Karena dia tidak memiliki keluarga yang bisa meneruskan upaya dia beribadah kepada Allah. Ya. Oleh karena itu, ini pentingnya. Bahkan sampai amalan-amalan duniawi, ketika seseorang itu meniatkannya sebagai bentuk ibadah dan taqarrub kepada Allah, maka itu bernilai pahala. Ketika seseorang bekerja, berupaya, ya, membanting tulang, memeras keringat dan seterusnya untuk mencari penghidupan duniawi ini, memberikan maslahat kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, memberikan penghidupan kepada anak dan istrinya, memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, itu juga bagian daripada ibadah. Ya, bahkan Nabi pesankan di antara amalan-amalan yang tidak akan terputus ganjaran pahalanya adalah sedekah jariyah. Nah, kalau seseorang itu fokus beribadah, fokus pada dirinya saja dan tidak mau memperhatikan keadaan masyarakat, dalam artian sudah kehidupan dunia, kehidupan saya sendiri dan ibadah saya kepada Allah, dan saya tidak ada urusan dengan masyarakat yang hidup di sekitar saya. Ya, saya ingin tinggal di pegunungan, saya ingin tinggal di dalam gua, menyendiri, beribadah kepada Allah. Kalau Anda seperti itu, sekian banyak pahala yang akan lewat dalam kehidupan Anda. Ya, olehnya itu hadis ini tidak menganjurkan kepada kita untuk mentalak tiga kehidupan dunia ini. Namun kita tetap berupaya, kita beribadah kepada Allah, memaksimalkan ibadah, memperbaiki kualitas dan kuantitasnya. Namun kita tidak lupa dengan kehidupan dunia, karena kehidupan dunia adalah tempat kita berada saat ini di dalamnya, dan tempat kita untuk berupaya, berusaha guna meraih sebanyak-banyaknya ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwasanya seorang mukmin ibarat orang asing atau pengembara yang singgah di suatu tempat, kemudian setelah itu ia pergi meninggalkannya. Ya, nah, ini pelajaran tentu saja bahwa seperti yang tadi kita sebutkan, kita ini sebenarnya orang asing dalam kehidupan dunia ini. Ya, kita ini sebenarnya adalah ibarat pengembara dalam kehidupan dunia ini. Ya, kita sementara mengembara melewati kehidupan dunia ini, melewati sebuah tempat, melewati sebuah singgah atau tempat singgahan yang disebut dengan kehidupan dunia. Kita singgah dalam kehidupan dunia, kita singgah di tempat tersebut untuk kemudian mengambil perbekalan secukupnya, untuk kemudian mempersiapkan diri kita melanjutkan perjalanan panjang kita. Makanya Nabi SAW ingin meluruskan. Nah, ini Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu memiliki segudang potensi yang luar biasa. Nabi ingin meluruskan, wahai Abdullah bin Umar, hati-hati, kamu itu pemuda yang luar biasa. Kamu itu pemuda yang memiliki potensi yang sangat besar, potensi yang sangat banyak. Hati-hati kamu, jangan sampai
kamu salah gunakan potensi tersebut. Karena kamu dalam kehidupan dunia ini ibarat orang yang asing saja, ibarat orang yang melakukan pengembaraan saja, perjalanan saja. Kamu singgah di kehidupan dunia ini, setelah itu kamu pergi meninggalkannya. Maka manfaatkan potensi kamu dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan apa yang Allah karuniakan kepadamu dengan sebaik-baiknya, agar kemudian kehidupan dunia kita yang sementara ini, kita singgah dalam kehidupan yang sementara ini, betul-betul termanfaatkan fasilitas-fasilitas yang Allah siapkan di dalamnya untuk meraih ganjaran pahala yang tertinggi dan termulia di sisi Allah, yaitu surganya. Kemudian dalam lafaz gharib dalam hadis ini memberikan isyarat bahwa setiap kita sedang berada dalam perjalanan panjang menuju kehidupan akhirat yang kekal. Nah, memang karena seperti itu keadaan kita, hakikat kehidupan kita memang seperti itu. Cuman kita saja yang tidak memahami bahwa kita ini sebenarnya sedang berjalan waktu demi waktu, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, pekan demi pekan, tahun demi bulan, tahun demi tahun. Sebenarnya kita sementara berjalan ini, ya. Mulai dari ketika kita dilahirkan dari rahim ibu kita sementara berjalan ini. Ada yang usianya hanya 5 tahun, ada yang usianya 10, ada yang usianya 30, ada yang 50, ada yang 60, bahkan ada yang lewat dari 100 tahun. Ya. Namun semua status kita ini sama. Kita semuanya sedang berjalan. Kita semuanya sedang berjalan menuju kehidupan akhirat, menuju asal dan menjadi tempat tujuan kehidupan kita. Ya. Makanya kalau ada orang yang kalau ada orang yang tidak faham dengan hakikat kehidupan dunia kita ini, pemirsa sekalian, maka dia boleh saja menghabiskan semua perbekalan, karena yang namanya orang yang melakukan perjalanan, orang yang asing, tentu saja dia memiliki bekal. Ya. Anehnya ketika dia singgah di sebuah tempat yang bernama dunia ini, dia justru habiskan semua bekalnya di tempat itu. Itu yang anehnya. Ya. Itu yang tidak bisa diterima oleh akal, oleh agama ini. Ketika apa yang Allah SWT karuniakan kepada kita dari berbagai macam potensi, dari berbagai macam kenikmatan, karunia dan seterusnya, kemudian kita habiskan semua itu dalam kehidupan yang sementara. Ya. Atau dengan istilah lain, seseorang yang menjual kehidupan akhiratnya dengan kehidupan dunia yang fana. Ya. Itulah diantara ciri orang-orang yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia menjual kehidupan akhiratnya untuk mendapatkan kehidupan dunia yang sementara. Padahal kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan kehidupan dunia. Makanya kalau ada orang yang ketika dia membawa perbekalan, ya, karena setiap kita ini tentu saja membawa bekal dari Allah SWT. Kita memiliki bekal yang sudah disiapkan oleh Allah. Allah memberikan fitrah, Allah memberikan akal, Allah memberikan berbagai macam potensi pada diri kita. Sebagaimana Allah memberikan berbagai macam potensi kepada Ibnu Umar. Hati-hati loh, ya, hati-hati. Ketika Anda tidak faham, ketika kita tidak faham dengan kehidupan dunia dan hakikatnya, kita bisa saja menghabiskan semua bekal-bekal, potensi-potensi karunia yang Allah berikan itu dalam kehidupan dunia. Lantas tidak tersisa lagi, ya, tidak tersisa lagi bekal yang kita ingin bawa dalam kehidupan akhirat, karena semuanya sudah dihabiskan. Ya. Makanya ada istilah istidraj di dalam kehidupan dunia ini. Hati-hati dengan istidraj itu. Istidraj itu adalah ketika Allah memberikan sekian banyak karunia, Allah memberikan sekian banyak kenikmatan dalam kehidupan dunia ini sebagai bentuk percepatan kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupan dunia ini, lantas kemudian tidak tersisa lagi maslahat-maslahat, tidak tersisa lagi kenikmatan-kenikmatan dan karunia-karunia di sisi Allah SWT dalam kehidupan akhirat, karena yang tersisa adalah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati dalam melepaskan, ya, potensi-potensi yang kita miliki dalam kehidupan dunia. Hati-hati dalam melepaskan karunia-karunia yang Allah berikan dalam kehidupan dunia ini. Hendaknya karunia-karunia tersebut kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan dunia ini untuk meraup pahala sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya, agar kemudian perjalanan kita ini tidak berhenti hanya dalam kehidupan dunia saja. Kita bisa terus melanjutkan perjalanan kehidupan kita ini sampai melewati kehidupan dunia, melewati alam barzakh dan melewati alam akhirat, dan kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan syurga. Kemudian yang terakhir, pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, faedah terakhir daripada hadis ini bahwasanya di antara kelaziman seorang yang gharib, ya, karena Nabi SAW mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib, hiduplah dalam kehidupan dunia
ibarat orang yang asing, ya, ibarat seorang pengembara, ya, yang singgah di sebuah tempat, kemudian dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Dia pergi, dia masuk dalam kehidupan dunia, beberapa saat dalam kehidupan dunia dia hidup, lalu kemudian setelah itu dia berpindah tempat. Kata para ulama kita, di antara kelaziman yang terjadi dalam kehidupan seorang yang gharib, seorang yang asing di sebuah tempat, di sebuah daerah, di sebuah desa, di sebuah dusun dan seterusnya. Yang pertama, bahwa dia tidak menetap di tempat singgahnya itu, ya. Tidak dikatakan sebagai seorang gharib, sebagai seorang asing kalau melainkan dia pasti tidak akan menetap di tempat singgahnya itu, ya. Makanya orang yang asing itu atau seorang pengembara itu, dia hanya akan singgah di tempat itu, di desa itu, lalu kemudian setelah itu dia akan pergi meninggalkan desa tersebut. Nah, seperti itu juga kehidupan dunia kita. Kita datang, kemudian melakukan berbagai hal dalamnya, makan, minum, tidur, membaca, belajar, dan seterusnya. Lalu kemudian setelah itu kita akan pergi meninggalkannya. Kemudian di antara kelaziman seorang gharib dalam kehidupan dunia ini, bahwa dia ridha dengan apa yang diperolehnya di tempat singgah itu, ya. Makanya kita diperintahkan untuk memiliki sifat qanaah terhadap apa yang Allah bagikan, Allah berikan kepada kita, ya. Jadi ketika kita berada di sebuah tempat singgah kita, orang asing itu atau seorang pengembara itu pasti dia akan menerima setiap apa yang dia temukan. Ketika dia misalnya datang di sebuah tempat singgahnya itu, dia hanya menemukan benda-benda ini misalnya, ya, maka dia pasti akan ridho. Kenapa? Karena memang bukan itu tujuannya dia berada di tempat singgah tersebut, ya. Dia hanya mempersiapkan bekal untuk kemudian dia melanjutkan kembali perjalanan panjangnya. Ibaratnya dia datang di sebuah tempat, kemudian dia duduk sebentar, memperbaiki nafasnya, ya, mengatur ulang langkahnya. Lalu setelah itu, setelah siap semua perbekalan yang telah dia ambil di tempat tersebut, barulah kemudian dia berdiri kembali dengan kedua kakinya, dan dia melangkahkan kedua kakinya pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian yang ketiga, orang gharib itu atau seorang yang asing di sebuah tempat itu tidak akan ikut berlomba-lomba dengan penduduk setempat dalam urusan mereka. Ya, biarkanlah ahlu dunya berlomba-lomba mendapatkan kehidupan dunia. Adapun kita yang singgah dalam kehidupan dunia ini, kemudian kita akan pergi meninggalkannya, nggak usah ikut berlomba dengan mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, mal faqru akhsha alaikum, saya tidak khawatir dengan kefakiran terhadap kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlaku. Kata Nabi SAW, yang saya khawatirkan kepada anda, kepada kalian semua, adalah ketika Allah membentangkan kehidupan dunia di hadapan kita. Allah bukakan semua pintu-pintu dunia. Itulah yang paling dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana Allah sudah membukakan kehidupan dunia kepada orang-orang sebelum kita, kepada umat terdahulu, Allah bukakan bagi mereka. Allah bukakan pintu-pintu dunia, Allah bukakan kekayaan, Allah bukakan potensi-potensi yang sangat banyak, Allah bukakan sekian banyak karunia dalam kehidupan dunia, sekian banyak pintu-pintu dunia. Lalu kemudian kalian berlomba-lomba di dalamnya, sebagaimana umat terdahulu berlomba-lomba di dalamnya, maka kalian akan dibinasakan oleh Allah karena berlomba-lomba tersebut dalam urusan dunia, sebagaimana Allah membinasakan umat terdahulu karena alasan yang sama. Itu yang ditakutkan oleh Nabi. Ya, makanya kita yang singgah dalam kehidupan dunia ini sebenarnya tidak perlu berlomba-lomba. Cukup kita mengambil apa yang menjadi kebutuhan kita untuk memperkuat langkah-langkah kita dalam kelanjutan perjalanan hidup kita, sudah selesai. Tidak perlu kita masuk dan tenggelam, ikut berenang dalam perlombaan menggapai kehidupan dunia ini. Tidak perlu. Kenapa? Karena ad-dunya mal'unatun wa mal'unatun ma fiha. Kata Nabi SAW, dunia itu dilaknat di sisi Allah SWT, dan dilaknat segala sesuatu yang ada di dalamnya kecuali ilmu, pengetahuan, kemudian keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu kelaziman, ya, kehidupan seorang yang gharib dalam kehidupan dunia ini, bahwa mereka tidak ikut berlomba-lomba. Mereka cukup mengambil apa yang menjadi kebutuhan mereka, sudah selesai. Ya, lalu kemudian mereka melanjutkan perjalanan panjang mereka. Yang keempat, seorang gharib itu akan senantiasa siap untuk pergi meninggalkan tempat singgahnya.
Ya, itulah yang dikatakan sebagai orang yang gharib, orang yang asing, ya, seorang pengembara. Seorang pengembara itu kapanpun dia siap untuk meninggalkan tempat singgahnya. Kalau hari ini kita harus meninggalkannya, maka kita mesti tinggalkan. Dalam keadaan siap tentu saja. Ya, kalau besok kita akan meninggalkan tempat singgah kita ini, maka kita akan pergi meninggalkan tempat tersebut di esok hari dalam keadaan siap meninggalkannya. Ya, mesti siap. Karena kalau tidak siap, maka itu bukan mukmin kepada Allah SWT. Mukmin itu betul-betul memanfaatkan kehidupan dunia ini sesiap-siapnya dia meninggalkan kehidupan dunia. Ya. Bagaimana cara kita untuk menyiapkan diri kita meninggalkan kehidupan dunia ini, melanjutkan perjalanan panjang kita? Ya tentu saja dengan beribadah kepada Allah, dengan beriman dengan sebenarnya keimanan kepada Allah SWT, dengan melakukan memberikan maslahat-maslahat untuk diri pribadi, kepada orang-orang yang lain, kepada keluarga kita, masyarakat secara umum, dan umat Islam secara meluas. Yang kelima, seorang gharib dalam tempat singgahnya itu tidak pernah merasa sedih karena tidak memperoleh apa yang didapatkan penduduk setempat. Ya, kalau penduduk setempat, orang-orang penduduk dunia ini mendapatkan sekian banyak kekayaan, maka orang yang asing itu tidak mesti merasa bersedih. Kenapa saya tidak mendapatkan? Kenapa saya tidak memperolehnya dan seterusnya? Kenapa? Karena kita akan meninggalkannya. Ya, karena kita akan meninggalkannya. Ketika manusia saat ini, para pesepak bola misalnya mendapatkan sekian banyak karunia atau sekian banyak kekayaan, pundi-pundi kekayaan dan seterusnya, harta, materi dan sebagainya, ya tidak mesti kita sedih. Ya, tidak mesti kita sedih. Ya, yang sedih itu ketika Allah berikan kekayaan tersebut kepada kita, berikan karunia tersebut, lantas kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu yang harus kita sedih. Ya, kenapa? Karena itu berarti kita gagal untuk bersifat amanah terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Apa sifat amanah kita terhadap karunia Allah? Adalah bersyukur dengan sebaik-baiknya terhadap karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, orang yang gharib, orang yang asing itu di tempat singgahnya tidak pernah merasa tenang untuk tetap berada di tempat singgah itu. Ya. Kalau kita analogikan nih, kita sedang berada di sebuah perjalanan, kita safar ke sebuah daerah misalnya, ya, kita tidak akan mungkin bisa tenang ketika kita singgah di sebuah tempat. Tidak mungkin kita akan tenang. Ya sudahlah, kita singgah dan kita di sini sajalah, tidak usah lanjutkan perjalanan. Ya, tentu saja itu adalah hal yang tidak akan mungkin mendatangkan ketenangan. Ya, ketika kita berada di tempat singgah kita, sementara kita tidak akan mungkin bisa tenang berada di tempat tersebut. Ya, sampai kemudian kita melanjutkan perjalanan kita, lalu kemudian kita tiba di tempat tujuan kita. Yang terakhir, bahwasanya seorang gharib itu dalam kehidupan dunia ini, dalam tempat singgahnya, menjadikan tempat singgah tersebut sebagai sarana perbekalan untuk melanjutkan perjalanannya. Ya, makanya dalam kehidupan dunia ini, kita sebagai seorang gharib, kita sebagai seorang yang sedang melakukan pengembaraan perjalanan dalam kehidupan kita ini, kita sejatinya sedang berusaha untuk mengumpulkan apa-apa yang dapat membantu kita melewati kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Ya, untuk mengumpulkan perbekalan yang sebaik-baiknya, yang sebanyak-banyaknya, agar kita siap untuk meninggalkan kehidupan dunia ini. Olehnya itu, setelah Nabi SAW memberikan wasiat kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan Ibnu Umar memahami apa hakikat kehidupan seorang mukmin dalam kehidupan dunia ini, maka beliau berikan wasiat kepada kita, ya, fa idza amsayta fala tantadhir sabah. Kalau kamu berada di waktu petang, maka jangan menunggu masuknya waktu pagi untuk kemudian kita beramal. Malam itu adalah salah satu waktu Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian kita isi dengan sebaik-baiknya, beribadah kepada Allah dan melakukan aktivitas-aktivitas duniawi untuk maslahat dunia dan akhirat kita. Kalau kita berada di waktu pagi, maka jangan menunggu masuknya waktu petang untuk kita beramal, berbuat, beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak tahu, boleh jadi di pertengahan waktu itu, sebelum masuk waktu petang, sebelum masuk waktu pagi, kita sudah meninggal dunia dalam keadaan tidak siap. Kenapa kita tidak siap? Karena menunggu masuknya waktu petang, karena menunggu masuknya waktu pagi. Ya. Kemudian apa kata Ibnu Umar? Wa khudh li sihatika wa khudh min sihatika limaradik. Ya, wa min hayatik limautik. Dan manfaatkan juga masa sehat kita sebelum datang masa sakit kita. Manfaatkan kehidupan dunia kita sebelum datang kehidupan akhirat kita atau datang ajal kita.
Nah, inilah sebenarnya hakikat dari sabda Nabi SAW untuk memanfaatkan sebaik-baiknya usia yang Allah berikan saat ini kepada kita. Karena usia inilah, waktu yang Allah berikan inilah modal yang paling utama. Kalau kita tidak punya modal, harta, materi, dan seterusnya, tapi kita punya waktu, maka waktu itu modal yang paling besar di sisi Allah. Modal yang paling besar yang Allah karuniakan kepada seseorang itu waktu. Kenapa? Karena sekian banyak orang tidak memiliki waktu. Akhirnya dengan menggunakan pundi-pundi kekayaan itu, dia ingin membeli waktunya. Ya, dia ingin membeli waktu. Ya. Sekian banyak orang memiliki harta kekayaan, tapi ketika dia memiliki harta kekayaan itu, dia tidak memiliki waktu lagi untuk hidup bersama keluarganya, untuk hidup bersama istrinya, untuk hidup bersama anak-anaknya, melewati kebahagiaan bersama anak-anaknya, dan seterusnya. Kenapa? Karena waktu itu sudah tidak ada. Karena kesibukan dunia dia. Ya. Makanya ada sebuah perkataan, dengannya saya tutup kajian kita ini. Seseorang bisa membeli rumah, tapi dia tidak akan bisa membeli. Seseorang bisa membeli rumah dengan harta kekayaan yang dia miliki, tapi dia tidak bisa membeli rumah tangga. Seseorang bisa membeli tempat tidur yang paling mewah sekalipun, tapi dia tidak akan bisa membeli tidur. Tidak bisa. Kalau Allah SWT tidak memberikan dia karunia untuk bisa tidur, sudah tidak bisa tidur dia. Meskipun dia tidur berada di atas spring bed yang paling mahal, yang paling mewah sekalipun. Ya. Dia bisa membeli Dia bisa membeli berbagai macam kenikmatan duniawi, tapi dia tidak bisa membeli kebahagiaan. Dia bisa membeli berbagai macam hal, namun dia tidak bisa membeli kesehatan. Dia tidak bisa membeli kebahagiaan. Oleh karena itu, ketika datang karunia-karunia tersebut, waktu Allah berikan kepada kita, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu tersebut untuk kita meraih pundi-pundi pahala yang terbaik dan terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk sebagai para pengembara yang melewati kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya, dengan memanfaatkan seluruh fasilitas yang sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita masing-masing. Mudah-mudahan ada manfaat dari kajian Arba'in Nawawi kita pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.